Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Dari Bukit Sion Makale kami kembali menyapa kita semua dimanapun kita berada. Semoga di pagi ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah yang akan kita baca berdasarkan renungan harian Gereja Toraja hari Kamis 9 November 2023. Dipilih dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan pemilik hidup ini. Sungguh besar karya-Mu atas hidup kami. Sampai saat ini, kami terus mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, karuniakan kami hikmat agar firman Allah yang akan kami baca di saat ini kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang peringatan-peringatannya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Ada sebuah semboyan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Soekarno dalam pidato pada 17 Agustus 1966, yakni jas merah. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, Asap juga mengajak umat Tuhan untuk jangan melupakan sejarah. Tetapi bukan semata-mata mengingat para pahlawan Israel, melainkan agar mereka tidak melupakan Tuhan dan segala karyanya bagi umat Allah. Mazmur pasal 78 mengingatkan umat Allah akan kegagalan mereka
tetapi juga memperlihatkan kasih setia Tuhan bagi umatnya. Mengawali mazmurnya, Asaf memulai dengan mengundang umat Allah untuk mendengar baik-baik. Pasanglah telinga. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata asan yang berarti mendengar dengan penuh perhatian dan menaati. Artinya, apa yang akan Asaf sampaikan merupakan hal yang sangat penting, yaitu tentang pengajaran dan pengalaman mereka bersama Tuhan. Asaf memanggil umat Tuhan untuk mendengar pengajarannya dan terus mengajarkannya kepada generasi yang akan datang. Ayat 5 sampai ayat 6. Asaf mengingatkan bahwa semua pengajaran dan pengalaman itu perlu untuk diceritakan kembali, tidak boleh disembunyikan, agar setiap angkatan dari umat Israel akan memuji Tuhan atas perbuatannya yang besar dan ajaib. Bahkan diharapkan setiap generasi percaya kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatannya dan memegang perintahnya. Ayat 7. Bahkan di ayat 8 sampai 11, generasi mendatang diharapkan tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Karena itulah mereka harus dan selalu diingatkan, diceritakan, diajarkan mengenai karya perbuatan ajaib Tuhan atas nenek moyang mereka. Demikian dengan hidup kita. Allah menuntut kita untuk senantiasa mengingat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh besar kita alami. Allah mau supaya kita senantiasa merenungkan, menyampaikan, menyaksikan apa yang Tuhan telah nyatakan atas hidup ini. Pun Allah mau supaya setiap kita betul-betul memegang perintah-perintahnya dan tidak melupakannya. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Tuhan perintahkan harus diperhatikan dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak dalam segala situasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karya dan perbuatan Tuhan dalam setiap hidup kita tidak dapat ditandingi oleh apapun juga. Ada begitu banyak hal yang terjadi atas hidup kita, dan Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Karya Tuhan dalam sejarah hidup kita manusia dari hari ke hari, selalu dan selalu kita mengalami perbuatannya yang ajaib. Jangan lupa, kita perlu meneruskannya kepada generasi-generasi berikut, agar mereka pun tetap hidup setia kepada Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ajarkanlah dan ceritakanlah berulang-ulang tentang karya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, ya Tuhan, dalam keberadaan kami di saat ini, kami sungguh menikmati karya Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan, beserta dengan kami, menolong dan memberkati kami. Firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan di pagi ini sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu baik atas kami,
atas hidup kami manusia dan selalu kami alami sampai detik ini. Kami diajar untuk terus mengingat dan menceritakannya dalam hidup kami bahwa Tuhan sanggup memelihara dan memberikan apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami di saat ini, kami berseru, memohon, berdoa untuk umat-Mu dalam masing-masing keberadaan hidup mereka, dimanapun mereka ada. Peliharakanlah mereka dengan kasih-Mu. Tolonglah mereka, karuniakan kesehatan dan kemampuan dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkarya di dalamnya. Berdoa pula untuk umat-Mu yang dalam usia lanjut, dalam keterbatasan fisik, sekiranya Tuhan menguatkan, menopang, dan memelihara setiap mereka. Biarlah dalam usia lanjut Tuhan diandalkan dan Tuhan senantiasa diagung-agungkan dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan, di saat ini berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul karena berbagai hal dalam hidup ini. Engkau Tuhan Allah kami, dan hanya kepadamu lah kami memohon, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu yang bergumul. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, daerah tanah Toraja yang kami banggakan dan cintai. Tuhan memberkati. Berkati pula setiap pemerintah. Pakai mereka untuk melakukan dan menegakkan keadilan, mendatangkan damai di tengah-tengah hidup ini. Berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kami berseru kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pulihkan, biar dunia ini selalu ada dalam hidup damai, saling menghargai satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini, kami berserah hanya kepada Tuhan. Ini syukur kami, ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.